Halo, selamat datang di channel Angger Waspada bersama saya Angger Waspada Dan saya Reva Harisma. Saya pria pembenci kekerasan, Pecinta kekenyalan. salam kenyang. Apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja ya. Saya selalu mendoakannya yang terbaik buat kalian. Gimana hari ini? Nya lancar kan? Pasti lancar. Oke, saya tidak lupa untuk mengingatkan menggunakan masker, Jaga jarak mencuci tangan. dan jauhi kerumunan. Oke, kali ini saya merasa asing ini, Mrs. Reva. Kita berada di mana? Bisa diceritakan? Iyalah, walaupun panas-panas, ini sekarang kita ada di dapur Resort Regent yang berada di Jalan Baru Perjuangan, Teluk Buyung, Marga Mulia. Kalau pengen tahu lebih jelasnya lagi, datang aja langsung. Pokoknya gampang. Patokannya itu Rumah Duka Dharma Agung yang satu-satunya cuma ada di Bekasi. Tepat. Terus dari stasiun tuh nggak terlalu jauh, cuman berapa kilo dan cuman beberapa menit. Siap. Oke, kali ini kita akan mengunboxing salah satu smartphone keluaran dari Infinix. Apa itu, Mrs. Reva? Ting 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 ting. Peng! Spark 5 Pro dari Tekno. Oh iya, Oma. Infinix ternyata memiliki saudara di dunia perponselan, yakni Itel dan Tekno. Ketiga perusahaan tersebut berada di bawah naungan Transsion Holding dan ketiganya kini berebut pasar di Indonesia. Tekno Spark 5 Pro sendiri menawarkan fitur-fitur yang menarik, terlebih harganya berkisaran sekitar 1 jutaan. Pasti kalian mau tahu kan tentang spesifikasi lengkapnya dari smartphone ini? Langsung aja kita unboxing. Check it out! Oke, di depan kami sudah ada kotak Tekno Spark 5 Pro-nya yang tentu saja sudah kami semprot dengan disinfektan agar terhindar dari virus dan bakteri. Oke, langsung aja kita buka menggunakan pisau daging. Oke, kotak sudah terbuka dan seperti ini penampakan dari smartphone Spark atau Tekno Spark 5 Pro-nya yang masih terbalut oleh stiker plastik. Kita letakkan dulu ya. Lalu juga ada soft case yang berwarna transparan serta lentur. Seperti tangan Miss Reva yang lentur karena sering mengaduk semen. Lalu juga terdapat pelindung untuk layar depan yang telah diberikan, namun harus kita pasang sendiri. Lanjut ada buku petunjuk yang harus kalian baca, karena sebagai safety manual dari penggunaan smartphone ini. Lalu ada kartu garansi yang harus kalian isi apabila ingin menggaransikan dari smartphone ini.
Lalu juga terdapat micro USB cable, masih micro USB cable, bukan micro USB cable Type-C ya, tapi masih model yang lama. Lalu produk ini juga memberikan headset, padahal di produk-produk lain dengan harga 1 jutaan sudah tidak ada headset. Good job. Dan yang terakhir adalah kepala charger. Sayangnya produk ini tidak mendukung fast charging, jadi untuk pengisian daya masih cukup lama. Dan yang terakhir adalah pastinya hal yang kita tunggu-tunggu, yaitu mengklentek stiker yang ada pada bodi belakang dan depan smartphone ini. Oke, seperti ini penampakan dari smartphone Tecno Spark 5 Pro nya. Namun saya akan rapikan dulu dan install beberapa aplikasi agar digunakan sebagai bahan review. Oke, seperti biasa untuk mengawali review ini kita akan bahas tentang desain dan bodi. Untuk bodinya sendiri memiliki dimensi sebesar 164.7 x 76.3 x 8.8 mm. Secara umum, Tecno Spark 5 Pro memiliki desain yang trendy, desain kekinian dan tampak mewah. Hal tersebut tampak dari bagian depan yang menunjukkan kamera punshole di layar. Desain di bagian belakang dengan sensor sidik jari tampak terlihat menyatu dengan gradasi warna yang memang cukup umum ditemukan di ponsel-ponsel zaman sekarang. Desain ponsel ini terlihat kekinian, meskipun rangka dan panel belakang Spark 5 Pro terbuat dari bahan plastik. Hal tersebut tidak membuat tampilan desain ponsel ini murahan. Untuk bodi bagian sebelah kanan terdapat tombol power dan volume up and down. Untuk bagian bawah sendiri terdapat lubang speaker, slot micro USB, lubang mic, dan jack audio. Untuk bodi bagian sebelah kiri hanya terdapat slot untuk SIM card serta SD card. Untuk di bagian bodi belakang sendiri terdapat sensor fingerprint dan kamera yang bersusun sejajar pada kiri pojok atas bodi. Lanjut kita bahas tentang layar. Di bagian layar Tecno Spark 5 Pro hadir dengan dimensi 6,6 inch. Layar yang digunakan adalah panel IPS dengan resolusi 1600 x 720 pixel dengan kerapatan 266 ppi. Layar ini diklaim memiliki tingkat kecerahan sampai 480 nits, sementara rasio layar yang ditawarkan adalah 90,2%. Yang membuat ponsel ini sempurna dalam menyuguhkan pengalaman layar penuh yang lebih menawan dan memuaskan. Layar ponsel ini memberikan layar dengan tampilan warna yang alami dan tidak berlebihan. Kontras layar ponsel ini juga tergolong oke, hanya saja saat terkena terik matahari tingkat keterbacaan ponsel ini jadi rendah. Lanjut sekarang kita bahas tentang segmen kamera. Untuk kamera utama sendiri, smartphone ini memiliki 4 buah sensor kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang, yang memiliki besaran resolusi sebesar 16 megapiksel dengan bukan 1.8 PDAF, 2 megapiksel untuk sensor makro dan 2 megapiksel untuk sensor kedalaman, serta memiliki quality VGA. Dan untuk hasil videonya sendiri sebesar 1080 pixel per 30 fps. Untuk kamera selfie sendiri memiliki besaran sebesar 8 megapiksel dengan bukaan 2.0 serta memiliki fitur dual lead flash. Untuk videonya sendiri menghasilkan 1080 pixel per 30 fps. Tecno Spark 5 Pro datang dengan 4 kamera di bagian belakang. Kamera utamanya adalah kamera 16 megapiksel yang diklaim mampu hadirkan foto yang jernih dan natural pada siang dan malam hari. Kamera ini juga memiliki fitur digital zoom hingga 8 kali.
Satu fitur yang jarang ditemukan di ponsel kelas harga 1 jutaan. Sedangkan satu kamera lainnya adalah kamera quality VGA yang saya sedikit bingung. Secara fungsi dan kehadirannya membingungkan, lupakan saja untuk kamera keempat ini. Menurut saya hasil tangkapan kamera ponsel ini tergolong bagus jika dalam kondisi pencahayaan yang sangat baik. Hanya saja white balance setiap foto sering berbeda-beda. Jika kurang cahaya, fotonya akan terasa kurang bagus. Sementara hasil tangkapan kamera makro ponsel ini tergolong bagus jika dalam kondisi ideal atau cahaya yang tepat. Untuk kamera depan sendiri, Technospark membawa besaran megapikselnya itu sebesar 8 megapiksel dengan bukaan 2.0. Berdasarkan pengalaman saya, hasil tangkapan kamera depan ponsel ini dapat menghasilkan foto yang baik yang dapat diterima di kelas harganya. Selain itu, kamera depan ponsel ini dapat membuat latar belakang foto jadi kabur. Ada juga fitur penghias dan efek. Tidak kalah menarik, kamera depan juga punya fitur agar foto bisa lebih lebar. Berikut adalah sampel foto dan video yang dihasilkan dari kamera Technospark 5 Pro. Oke say, sekarang kita pengambil pakai kamera depan. Masih suasana dapur. Nah, ini penuh cahaya, penuh lampu-lampu. Kamera depan begitu jernih dan bening. Ada sibuk orang masak. Nah, sekarang kita ke tempat yang gelap. Gimana posisi gelap? Kita mundur. Ini gelap, masih terang. Di tempat gelap pun masih cahaya, masih kamera, gambar, kualitas video masih bagus. Dan tempat gelap pun masih fokus mukaku yang cantik. Nah, mukaku yang cantik. Kita pengujian kamera belakang. Di tempat terang, masih suasana dapur. Ini masih banyak cahaya-cahaya bermunculan bercahaya. Oke, kita mencoba di tempat gelap. Di tempat gelap masih bagus. Masih jelas dan masih jernih, masih bening. Padahal ini adalah tempat gelap. Nggak ada lampu. Tapi masih jelas dan bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen performa. Technospark 5 Pro datang dengan chipset MediaTek Helio A25. Chipset ini dengan fabrikasi 12 nanometer jelas bukan chipset yang kencang. Chipset ini hadir dengan prosesor octa-core Cortex A53 yang fokus pada hemat daya. Sementara di bagian GPU tersemat Power VR GE8320. Dengan chipset ini, bermain game berat di Technospark 5 Pro jelas bukan pilihan yang baik. Performa ponsel ini tidak untuk bermain game berat dan konstan karena akan menghasilkan drop frame dan lag untuk tipe game yang kompetitif. Dan yang paling menarik adalah meski tidak kencang, dengan sokongan RAM 4GB membuat ponsel ini jadi pilihan yang butuh ponsel murah dengan multitasking yang baik. Untuk urusan baterai, ponsel ini hadir dengan baterai 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini dan sokongan layar HD membuat daya tahan baterai ponsel lebih lama. Sayangnya untuk fitur fast charging belum mendukung untuk smartphone ini. Untuk antarmuka sendiri, Technospark 5 Pro menawarkan antarmuka HiOS versi 6.
yang berbasis Android 10. Tampilan antarmuka ini mirip dengan UI Infinix, namun tentu saja terdapat perbedaan. HiOS menawarkan fitur seperti dua metode navigasi untuk dipilih, penyimpanan tema, panel pintar, samping dengan akses cepat ke aplikasi dan lainnya. Sedangkan untuk urusan audio, smartphone ini masih bisa diandalkan karena mengeluarkan teknologi stereo. Berikut sampel keluaran audio dari smartphone ini. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai sebuah ponsel di kelas harga 1 jutaan, Tecno Spark 5 Pro tergolong bagus dan layak untuk dipilih. Ponsel ini menawarkan banyak kelebihan dibanding kekurangan. Adapun kekurangan yang ada masih bisa cukup dimaklumi. Tecno Spark 5 Pro ini sangat cocok dipilih sebagai ponsel yang aktif di WhatsApp. Para penyedia jasa customer service toko online sangat cocok memakai ponsel ini. Yang pasti Tecno Spark 5 Pro kurang disarankan untuk bermain game. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.